Sebelumnya, di Tales of the Walking Dead. The president will be making an official statement. But you can't run fast. Damn your mama, you listen to me, you be quiet. Okay? To survive, you're gonna. Yes, you have to. What do you want? I'm Harold. Halo semua, selamat datang kembali di channel Konten Film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali, atau lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Tales of the Walking Dead. Setelah kemarin kita menyaksikan episode 1 sampai 3 sampai tuntas, di sini saya sendiri akan mulai membahas lanjutan di episode 4 sampai 6. Buat kalian yang kurang mengerti alur cerita yang berlangsung, hal ini dapat dimaklumi mengingat episode demi episode yang tersaji di season 1 nyatanya sebagai bahan pengenalan kita bagi setiap karakter yang melakukan debut di film Tales of the Walking Dead. Baiklah, demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, jadi tanpa berlama-lama kembali mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana sebuah wilayah yang dibatasi oleh parit buatan manusia, di mana pengelola dari semua ini adalah tanggung jawab dari seorang pria yang telah menghabiskan bertahun-tahun untuk melacak pola dari migrasi para zombie yang coba ia teliti. Karena ia percaya, jikalau nantinya para zombie akan memiliki kepintaran normal seperti pada manusia umumnya. Tidak jauh di area penelitian, seorang wanita bernama Amy kini terlihat tengah tergesa-gesa panik ketika berusaha melarikan diri dari kejaran para zombie. Di mana keresahan yang Amy dapatkan tak luput dari pandangan Dr. Everett yang hanya melihatnya tanpa berusaha membantu. Namun setelah kehidupan hampir di ujung tanduk, Eve yang nyatanya iba kini melakukan sebuah pertolongan singkat. Sebelum akhirnya ia pun berusaha meninggalkan kembali Amy karena ia terbiasa hidup menyendiri. Meski Amy di sini terus memohon untuk dibantu, karena ia mengalami gejala mual yang tidak kunjung usai, namun Eve yang tidak peduli berusaha melangsungkan perjalanan tanpa mampu Amy ikuti. Selang beberapa waktu melanjutkan kembali penelitian di rumah pohon miliknya, Eve yang tengah fokus lantas dibuat terheran-heran ketika mendapati suara Amy yang nyatanya berhasil mengikuti dengan kondisi yang cukup mustahil pada saat ini. Sontak karena tidak ada pilihan mengingat Amy pun sudah terlanjur tersimpu di area depan pintu, Eve mau tidak mau kini mempersilahkannya masuk dan memberikan Amy semacam ramuan karena Eve sendiri tahu jikalau rasa mual yang Amy dapatkan berasal dari buah-buahan yang Amy bawa karena itu memiliki sebuah racun yang begitu mematikan. Keesokan harinya di mana Amy yang sudah dalam keadaan membaik kini mulai dibantu pergi oleh Eve. Karena Amy berasumsi jikalau ia memiliki sebuah kelompok yang tepatnya tidak jauh dari area sini. Akan tetapi sebuah permasalahan singkat terjadi tatkala Amy yang tiba di area perbatasan camp mendapati satu temannya yang tengah dimangsa oleh zombie penelitian dari Eve. Dari situasi ini, Amy yang berusaha membantu sang teman berusaha dihentikan oleh Eve karena zombie itu sangat berharga bagi penelitiannya. Hingga alhasil berkat sebuah penahanan yang singkat yang membingungkan, Amy lantas kini memendam amarah yang tidak bisa terhenti pada Eve karena obsesinya dalam sebuah penelitian sudah membuat petaka bagi kehidupannya. Bahkan dalam satu kasus ketika zombie penelitian utama dari Eve hanyut di area danau, Eve berusaha mati-matian menyelamatkan meski nyawanya sendiri dalam taruhan karena terdapat buaya yang tengah bersemayam. Merasa tidak habis pikir kembali dengan pemikiran dari Eve, Amy yang tidak bisa berkompromi lebih jauh, kini mulai melakukan kepergian seorang diri tanpa melibatkan Eve yang sebenarnya kini terluka akibat kebodohannya sendiri. Di mana setelah melakukan perjalanan yang begitu menguras emosi dan juga pikiran, Amy yang nyatanya kini kembali ke area kelompok tampaknya begitu senang ketika melihat area camp dalam keadaan baik-baik saja. Namun berbeda dengan Eve yang kini memutuskan kembali ke area tempat singgah,
mulai melakukan kembali kepergian, yang mana rupa-rupanya kepergian Eve itu hendak menyambangi Amy di area camp untuk meminta permintaan maaf. Namun sialnya Eve kini dibuat terpukul. Tatkala keadaan camp, Amy sudah porak-poranda akibat serangan zombie yang bermigrasi. Dan dalam serangan itu, Eve dibuat tidak percaya ketika Amy menjadi korban salah satunya. Lalu scene pun berpindah pada seorang pria bernama Devon yang baru saja tersadar dari ketidaksadaran. Di mana Devon yang terbangun dengan keadaan terborgol dari satu zombie, kini berusaha melakukan pelarian dari orang-orang yang berusaha mencarinya dengan sebutan pembunuh. Berhubung zombie yang bersamanya memiliki luka yang membuat area mulut tersumpal oleh kulitnya sendiri, memacu Dave tidak panik karena ia tidak akan mendapatkan sebuah gigitan. Namun tetap saja kepanikannya terus saja menggebu-gebu tatkala ia terus dikelilingi oleh orang-orang yang berusaha mencari dirinya, yang ia sadari jika ia telah dijebak karena ia tidak pernah melakukan pembunuhan seperti orang-orang itu katakan. Dave, yang merupakan seorang penyintas yang baru bergabung dengan camp beberapa waktu lalu, akibat sebuah kecelakaan yang menyebabkan ia kehilangan kaki, lantas mendatangi sebuah tempat milik dari zombie yang ada di sampingnya bernama Amanda untuk sekiranya melepaskan Amanda dari sampingnya. Di tengah ingatan yang tidak begitu pulih akibat hantaman penyerangan dari penduduk yang mengira ia pembunuh, Dave yang mendatangi area basement kini menemukan sesosok zombie anak yang rupa-rupanya cukup ia kenali. Hanya saja akibat benturan yang terjadi di area kepala Dave cukup sulit untuk mengingat siapakah ini. Namun setelah beberapa waktu bersemayam di area basement, secara tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang diperkirakan adalah penduduk yang tengah mencari-cari Devon. Benar saja apa yang diperkirakan, Dave yang saat ini telah berhasil ditangkap oleh penduduk lantas mulai diikat untuk dimintai sebuah pertanggungjawaban mengenai kemanakah anak-anak dari para penduduk hilang. Meski mencoba menjelaskan jika ia bukan seorang pembunuh, namun akibat sebuah penyudutan dari seorang anak dari Amanda bernama Arnaud yang geram dengan sifat dari Dave, ia berusaha meyakinkan para penduduk jika Dave adalah seorang pembunuh keji, jadi mereka pun harus melakukan hukuman yang setimpal atas apa yang ia buat. Dengan itu, tanpa banyak berpikir kembali, Dave yang tidak ingat mengapa hal ini bisa terjadi lantas hanya bisa pasrah tatkala para penduduk mengirimkannya ke sebuah mobil yang hendak dihancurkan oleh mobil beko. Namun selang hancurnya mobil beserta diri, Dave yang sedikit ingat mengenai apa yang sebenarnya terjadi lantas berusaha berteriak jika ia ingat masih ada satu anak yang hidup yang diyakini bisa menjelaskan siapakah dalang dari pembunuhan ini. Di mana setelah perkataan itu, kelompok pun seketika dengan cepat terbagi menjadi dua kubu. Ada yang meminta menghentikan hukuman untuk informasi lanjutan, ada juga yang meminta dilanjutkan untuk sekiranya membalaskan apa yang mereka pendam. Sehingga dalam keributan yang terjadi, memacu Dave yang sekiranya luput dari pandangan orang-orang mampu melarikan diri, dengan menghampiri Arnaud yang terendus mencurigakan karena ia menjauh dari kerusuhan. Dan benar saja apa yang Dave curigai, membawa sebuah jawaban detail, di mana ternyata Arnaud sendiri dalang dari pembunuhan beberapa anak yang disudutkan kepada Dave. Maka dari itu Dave yang sekiranya mengingat tentang memori pikiran yang ia alami, membuat kita dibawa ke sebuah kilas balik yang mempertemukan Dave bersama dengan Amanda dan juga Nora ketika ia ditampung oleh mereka setelah mendapatkan sebuah masalah pada kakinya. Meski pada awalnya Dave mengira jika Amanda adalah pemimpin camp yang begitu baik, namun nyatanya semua itu adalah sebuah kesalahan, di mana Dave yang telah beberapa waktu pulih menemukan sebuah keganjilan-keganjilan dari Amanda ketika ia menemukan beberapa anak yang sengaja dikurung untuk dibunuh. Dengan alasan, jika penduduk di campnya ini akan cukup beresiko jika adanya hadir para anak, karena dipercaya bisa mempersulit kehidupan mereka. Namun akibat kecerobohan dari Dave, aksinya pun diketahui oleh Amanda ketika berusaha membebaskan satu anak, membuatnya yang mencoba menahan kegilaan Amanda lebih jauh dengan memasang borgol pada tangan mereka masing-masing, harus terlibat aksi tidak mengenakan ketika mereka berdua saling beradu pukulan. Akan tetapi naasnya tanpa sengaja Devon pun mendorong Amanda yang membuat sebelah wajah dari Amanda meleleh akibat air keras yang diyakini untuk membunuh beberapa anak. Hal itu pun terjawab sudah mengapa Arnaud menyudutkan Dave sebagai pembunuh, karena ia sendiri tidak terima jikalau sang ibu tewas di tangan Dave, jadi ia pun merasa dendam dan ingin menghabisi kehidupan Dave dengan cara yang begitu brutal. Hal itu membuat Arnaud yang murka pun langsung memukul Devon hingga tidak sadarkan diri. Sementara Dave yang telah dalam hantaman pun kini bergegas membawa Amanda untuk meminta bantuan. Dan itulah yang menjadi awal mula mengapa Devon bisa tak ingat apapun tentang kejadian sebelumnya.
Jadi ia pun tidak bisa mengelak ketika para warga menuduhnya menjadi seorang pembunuh. Setelah kilas balik tadi, Dave yang sekiranya telah pulih dengan segala ingatan, lantas berusaha menghentikan tindakan gila yang hendak Arnold lakukan pada satu-satunya anak yang tersisa di camp ini. Semua hal pun semakin terjawab ketika Dave menemukan 2 orang anak yang telah tewas terkubur dan menjadi zombie, membuat Dave yang tidak lagi mengerti tentang kekejian dari Amanda yang diwariskan pada Arnold, lantas mulai berteriak untuk bisa memanggil Nora dan kelompok untuk sekiranya menjelaskan dalang dari pembunuhan itu bukanlah ia pelakunya, melainkan Arnold yang sudah bermain dengan wajah polosnya. Meski sekiranya para warga sempat tidak percaya begitu saja, namun ketika Gavin selaku satu-satunya anak yang berhasil selamat berbicara sebuah fakta, membuat para penduduk yang geram lantas mulai melakukan sebuah hukuman yang pastinya sebanding dengan apa yang ia lakukan. Setelah berkenalan dengan karakter Dr. Eve dan juga Devon, scene pun kini berpindah pada sepasang kekasih bernama Eric serta Daly yang kini tengah berlari di tengah hutan yang gelap. Mereka yang tidak punya pilihan lantas berusaha mendatangi sebuah tempat untuk sekiranya dijadikan tempat berlindung dalam satu malam. Meski pada awalnya mereka mengira jika tempat ini tidak berpenghuni, namun setelah seorang wanita tua datang memergoki, membuat mereka yang panik lantas memohon untuk diizinkan tinggal 1 malam saja sebelum akhirnya mereka pergi melanjutkan perjalanan. Beruntunglah wanita tua yang terkesan baik mengizinkan mereka untuk tinggal meski ia sempat mengingatkan jika ini hanya untuk 1 malam. Setelah dipersilahkan tinggal dengan segala kebaikan termasuk dipersilahkan membersihkan diri, sang wanita yang kini mengajak mereka makan malam bersama harus terlibat sebuah situasi tegang tatkala Eric yang tidak sepaham dengan Daly mencoba menyudutkan sang wanita agar mengizinkan mereka lebih lama tinggal di rumah ini. Namun sang wanita yang menolak atas dasar syarat tampaknya membuat Eric menjadi murka. Akan tetapi begitu mengejutkan hentakan kuat yang Eric lakukan memacu jantung dari sang wanita mengalami sebuah kegagalan sebelum akhirnya ia terjatuh yang membuatnya kehilangan nyawa begitu saja. Setelah semua kejadian itu, bukannya pergi atas rasa bersalah yang membayangi, Eric yang terkesan egois malah mengklaim jika rumah ini kini menjadi persinggahan mereka, jadi mereka tidak lagi takut dari zombie karena rumah ini pastinya dikelilingi oleh benteng yang begitu kuat. Namun tanpa yang mereka sadari, jika sebenarnya sang wanita tua adalah orang pintar, dan setelah kepergiannya pun menjadikan sebuah tanda tanya besar, tatkala Daly kini mulai dihantui beberapa ancaman horor dari wujud roh jahat wanita tua yang terus saja hadir dalam setiap aktivitasnya. Sontak akibat halusinasi yang coba ia atasi dengan pikiran positif, membuat Daly yang tidak bisa kembali melanjutkan tidur kini mulai melakukan sebuah postur untuk sekiranya melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Sampai pada akhirnya Daly menemukan sebuah ruangan yang terkesan mencekam dengan beberapa batang pohon yang menjalar seperti akar dalam satu ruangan. Namun sesaat dilanda kepanikan, Eric yang kini datang mulai berusaha menenangkan dengan asumsi jikalau Daly mengalami sebuah mimpi buruk. Keesokan harinya ketika Daly berusaha mengatasi keanehan demi keanehan yang terjadi dalam rumah ini, Daly dibuat cemas kembali ketika beberapa patung salib yang berada di areanya pun mulai bergerak dan mulai menyerangnya. Hal itu membuat Daly yang merasa ini sudah tidak lagi beres lantas merengek pada sang suami untuk bisa pergi. Namun lagi-lagi Eric menyangkal jika apa yang Daly alami hanyalah faktor lelah yang bisa ia atasi. Di tengah rasa ketidakpercayaan berkali-kali dari Eric mengenai cerita Daly, yang merasa dihantui oleh wanita tua pemilik rumah ini. Tibalah giliran Eric yang kini dihantui secara singkat ketika ia berusaha membiarkan 1 orang untuk masuk, padahal jelas-jelas apa yang Eric lihat bukanlah orang merainkan zombie. Hal itu turut ditenangkan oleh Daly jika apa yang selama ini ia katakan memanglah benar, bahkan ia pun semakin dibuat tidak percaya ketika area foto di rumah ini dengan sekejap berubah menjadi gambar ia yang telah membunuh beberapa orang. Jadi asumsinya jika roh wanita ini tengah berusaha menghukum Eric dan Daly yang ternyata adalah pembunuh berantai. Di mana tepatnya di tengah kepanikan yang mereka dapati, tiba-tiba saja terjadilah sebuah guncangan hebat di rumah itu, membuat Eric pun bergegas menutup jendela yang berada di sana dan akhirnya guncangan itu pun terhenti. Dan bersamaan dengan itu juga, mereka pun melihat sesosok wanita yang keluar dari kuburannya. Hal itu membuat mereka pun ketakutan.
Hingga pada akhirnya Eric pun bergegas mengajak Deli untuk pergi dari sana. Namun belum sempat keluar, mereka pun dihadang oleh wanita tua pemilik rumah itu, di mana sang wanita yang begitu menakutkan kini langsung melemparkan mereka dan menyeret mereka berdua masuk ke area dalam ruangan yang penuh dengan batang pohon yang diperkirakan sebuah tempat ritual. Sehingga bak hukum karma yang terjadi secara nyata, mereka berdua yang gemar membunuh orang sebelumnya pun kini terlihat saling menuduh dengan pandangan yang dibutakan seolah-olah mereka itu membunuh para zombie, padahal jelas-jelas mereka kini saling menyerang satu sama lain hingga tewas dengan begitu tragis. Hingga film pun kini selesai.